Good evening, everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And welcome back again in our class Basic TOEFL 96. Kembali lagi bersama saya Wisnu Julias Tito di kelas Basic TOEFL batch 96 ya, teman-teman. Kemarin kita udah bahas beberapa materi ya sama Kak Ahmad juga. Kita berkutat masih di short conversation. Nah, di short conversation ini kemarin ada yang homophones ya, suaranya mirip, kemudian hominim ini benar-benar mirip ya, tulisannya juga mirip. Cuman mungkin di beberapa konteks nanti akan berbeda artinya. Kemudian kemarin juga kita kenalan dengan idioms ya. Oh ya, saya lupa share akun yang membagikan arti-arti idioms ya. Nanti saya akan share ya, mudah-mudahan ingat kali ini. Kemudian untuk recording udah saya kirimkan di grup ya, itu nanti drive-nya akan kita gunakan untuk recording, materi, modul juga belum saya share ya. Kalau untuk PPT ini saya baru akan share setelah PPT-nya selesai saya gunakan ya. Biar soal-soalnya nggak bocor ya teman-teman ya. Asik kalau soalnya bocor duluan ya. Nah itu nanti silahkan teman-teman download langsung nggak apa-apa ya, bisa di-download. Kemudian nanti saya perlu ingatkan juga bahwa yang di drive itu nggak selamanya ada di situ. Jadi nanti H+3 itu akan saya hapus. Jadi kalau bisa kalau di akhir misalkan mau post-test itu silakan di-download semua ya. Atau nyicil dari sekarang. Kemarin bahas idioms ya, kita juga udah kenalan beberapa jenis idioms. Kemarin ya, kayak ada workout, kemudian apa? Go sweat, in the same boat, break a leg ya, dan ada banyak lagi ya. Kalau mau disebutin, mungkin ada ratusan ribuan mungkin ya idioms itu. Ya, sekarang kita akan masuk ke agreement and disagreement. Ungkapan setuju dan tidak setuju dalam dialogues. Sebenarnya soalnya memang simple ya teman-teman ya, short dialogues gitu kan, pendek gitu ya. Tapi temanya ada banyak ya, dan diujikan juga ada banyak. Teman-teman dituntut untuk jeli ya. Kemarin juga pasti udah dikenalkan ya, bahwa kalau ada tips kalau di listening short conversation itu lebih fokuskan di percakapan orang yang kedua. Karena biasanya itu 90% itu jawabannya ada di speaker yang kedua. Diperhatikan ya, jangan sampai luput. Nah, kadang agreement dan disagreement dalam bahasa Inggris ini, utamanya di short conversation, itu kadang dibuat agak mengecoh, ya. Dibuat agak mengecoh, ataupun dibuat disagreement-nya itu nggak langsung to the point, ya. Tidak seperti orang Indonesia yang tidak setuju langsung bilang, ya saya tidak setuju, saya nggak suka, gitu ya. Native speakers jarang mereka untuk berterus terang seperti itu ya. Mereka pakai ungkapan. Begitu juga dengan yang kalau setuju ya. Mereka jarang bilang I agree gitu, jarang. Mereka biasanya pakai suatu ungkapan. Misalnya yang ada di table ini ya, di saya sajikan di PPT ini. Mereka bisa jawab so do I, artinya saya juga. Me too. Nah, kalau me too ini simpel ya, mungkin yang mudah dipahami ya. Bisa juga neither do I, kalau misalkan di sana tidak, misalkan di sana bilang I don't like apple, bisa dijawab neither do I, bisa. Atau bisa dijawab I don't either, saya juga tidak suka kok, seperti itu bisa. Nah, yang agak sulit ya, dan kalau di bahasa Indonesia itu nggak masuk akal ya, ungkapan-ungkapannya seperti ini. Who wouldn't? Who wouldn't? Siapa yang tidak seperti itu? Ini kan kalau di bahasa Indonesia jarang ya digunakan seperti itu ya. Ini tuh kayak misalkan ada yang orang yang bilang,
I really like apple. Misalkan, I really like apple. I really like orange. Kemudian ada yang jawab, who wouldn't? Siapa yang tidak? Gitu. Berarti artinya itu dia itu juga suka juga, suka dengan apple ataupun orange tersebut. Siapa yang tidak? Tapi ini bukan pertanyaan, ini ungkapan persetujuan, gitu ya. Selanjutnya bisa dijawab juga kalau misalnya setuju, isn't he? Isn't he though? Isn't he though? Atau isn't she though? Isn't it though? Misalkan bilang, he really likes dancing. Dia sangat menyukai berjoget, misalkan ya. Terus direspon, isn't he though? Itu artinya bukan dia bertanya ya, apakah iya gitu, bukan seperti itu. Ini pernyataan setuju gitu ya. Iya, dia suka banget. Kurang lebih seperti itu ya. Isn't he though? Gitu ya. Atau juga bisa diungkapkan didn't he? Didn't he though? Atau wasn't he though? Wasn't she though? Gitu ya. Hasn't she though? Hasn't it though? Seperti itu. Bisa juga diungkapkan dengan I'll second that. I'll second that ini kayak saya setuju juga. Gitu, I'll second that. Saya punya pendapat yang sama. Seperti itu ya. Bisa juga I'll say. Ini kan kalau di bahasa Indonesia ini sulit kita ngartikannya. I'll say, saya akan bilang. Apakah artinya saya akan bilang? Enggak ya. Ini artinya dia setuju. Setuju dengan apa yang diungkapkan dari speaker yang pertama. I'll say. Atau bisa juga you can say that again. Seperti di sini. You can say that again. Misalkan, oh, the traffic is bad right now. Misalnya seperti itu. The traffic is bad today. Misalkan seperti itu ya. Lalu direspon, you can say that again. Itu berarti menyatakan persetujuan, ya, setuju dengan pernyataan yang pertama. Berarti dia setuju bahwa macet hari ini ya. The traffic is bad today. You can say that again. Kalau kata per kata kan artinya ini ya, kamu bisa katakan itu lagi. Gitu. Tapi ini adalah ungkapan persetujuan. Kita nggak bisa kata per kata mengartikannya ya. Jadi dia bukan berarti minta untuk diulangi ucapannya ya. Dia bukan budek, tapi dia setuju. You can say that again. Jadi jangan salah paham lagi ya. Bisa juga diungkapkan is it ever? Is it ever? Seperti di sini. Is it ever? Has it ever? Was it ever? Ini ungkapan persetujuan. Nah ini paling sering selanjutnya nih. You bet. You bet. Misalkan, do you want to go to the swimming pool so we can swim together? Misalkan diajak kita untuk pergi ke kolam renang. Apakah kamu mau pergi kolam renang bersama sehingga kita bisa berenang bersama? Gitu ya. Kemudian dijawab, you bet. Seperti itu. You bet itu artinya dia sangat setuju gitu. Ayo, you bet. Oke, gitu ya. Dia menyetujui penawaran. Ini kan kalau arti kata perkataannya kan kamu bertaruh ya. Tapi kita nggak bisa artikan seperti itu. Ini adalah ungkapan persetujuan, ya, kesetujuan. Nah ini agak riskan yang ini sebenarnya, tapi kalau kita paham mudah. Menyatakan persetujuan bisa juga bisa menggunakan I couldn't agree with you more. I couldn't agree with you more. Saya tidak bisa setuju lagi dengan kamu. Saya tidak bisa setuju lagi dengan kamu. Saya tidak bisa setuju dengan kamu lebih, gitu ya. Kalau kata per kata ya, saya tidak bisa setuju dengan kamu lebih. Agak nggak masuk akal ya kalau diartikan dalam bahasa Indonesia ya, misalkan kata per kata. Tapi ini
maknanya orang bilang I couldn't agree with you more itu artinya dia itu sangat setuju sekali sampai ngepol gitu ya, sampai dia tuh sudah pol-polan gitu setujunya ya, sampai dia nggak bisa lebih setuju lagi. Paham ya? Itu I couldn't agree with you more. Berarti dia udah setuju banget gitu ya. Sampai dia nggak bisa lebih setuju lagi. Udah ngepol gitu ya. Kemudian kalau yang ini lebih 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 mudah ya. I feel the same way you do about it. I feel the same way you do about it. Saya merasakan hal-hal yang sama sebagaimana kamu tentang itu gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini teman-teman? Oke, nah ini ada juga disagreement, tidak setuju. Disagreement. Sama juga ya. Kadang beberapa ungkapan nggak langsung terus terang, agak dikasih diperindah gitu lah ya, diperindah gitu ya, bertele-tele gitu. Bisa kalau kita boleh jujur ya. Padahal kan kalau tidak setuju kan tinggal bisa jawab ke orang Indonesia ya. Saya nggak setuju, saya tidak setuju dengan hal itu. Ke orang Indonesia ya. Tapi kalau orang yang berbicara bahasa Inggris itu bisa diungkapkan dalam beberapa kata. Memang itu budaya mereka juga, tuh nggak langsung terus terang. Misalkan kita nggak setuju, misalkan ada yang bilang ya, I think we should vote for siapa gitu ya. I think we should vote for eh, Pak E gitu misalkan ya. I think we should vote for Pak E. Saya rasa kita harus memilih Pak E. Kemudian kalau ada orang yang nggak setuju, bisa diungkapkan seperti ini. I don't think I'm agree with you. Atau bisa juga I'm afraid I don't agree with you. Seperti yang tertulis sini ya. Bisa juga I don't think so. Ini kalau misalkan ada pernyataan kemudian dia nggak setuju, misalkan uh, do you think this car belong here? Atau do you think these people belong here? I don't think so. Saya rasa mereka bukan orang sini. Saya pikir mereka bukan. Atau bisa juga that's not what I think. Itu bukan yang saya pikirkan. Ya, dia nggak setuju. We should go to the park. Misalkan seperti itu. We should go to the park. Kita harus pergi ke taman. Bisa direspon kayak that's not what I think. Itu bukan yang saya pikirkan. Berarti dia nggak setuju untuk pergi ke taman. Gitu ya. That's not the way I see it. Ini biasanya kayak lebih formal, ya, lebih sopan ya, kalau seperti itu. That's not the way I see it. Misalkan uh, the Biden administration is actually really bad. Misalkan seperti itu. Orang Amerika bilang seperti itu. Kalau nggak setuju, misalkan pendukungnya Trump bisa bilang seperti that's not the way I see it. Berarti nggak setuju bahwa Biden administration itu buruk. That's not the way I see it. Bisa seperti itu. Atau bisa kalau kita cuek orangnya ya, kita cubis cuek habis, kita bisa respon not really, gitu ya, not really. The Biden, by the way, the Biden administration is really bad. They brought war across the nations. Gitu. Misalkan ya, Biden administration ini saya sangat jelek gitu ya. Mereka membuat perang di mana-mana. Jadi kalau misalkan kita nggak setuju dengan ucapannya, dan kita malas bicara gitu ya, bisa direspon dengan singkat sebenarnya ya. Seperti orang Indonesia, not really, gitu. Not really. Nah ini bisa diikuti dengan penjelasan juga bisa, tapi bilang not really saja sudah cukup. Atau bisa dengan sopan seperti ini, I can say I agree ataupun I couldn't agree with you